Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana, NIM 19006026. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah tugas dari mata kuliah asesmen BKTes yang berjudul Pengadministrasian Tes IQ atau SPM, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dinas Sukma SPSI, SPD, MPD, Kons. Sebelum kita beranjak pada penjelasan tentang pengadministrasian tes IQ ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pemahaman apa itu IQ atau intelligence. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IQ atau intelligence terlebih dahulu. Di mana pengertian intelligence atau IQ ini merupakan suatu kemampuan atau keahlian dari seseorang dalam hal memecahkan masalahnya. Dia mampu menyelesaikan masalahnya dan memiliki kemampuan untuk dapat beradaptasi dalam belajar dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya di sini adalah orang yang memiliki IQ dan memiliki intelligence yang tinggi, maka ia akan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena dia memiliki kemampuan dan keahliannya di bidang tersebut, sehingga ia mampu memecahkan, menyelesaikan, bahkan menuntaskan segala permasalahan yang ada pada dirinya. Dan yang paling menakjubkan ialah ia mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan belajar maupun lingkungannya sehari-hari. Kemudian pada selanjutnya kita akan membahas tentang SPM, di mana SPM ini merupakan singkatan dari kata Standard Progressive Matrices. Adapun pengertian dari SPM ini adalah merupakan suatu tes yang dirancang dengan cara yang unik, dengan cara yang sering digunakan pada suatu lembaga-lembaga resmi, misalnya seperti sekolah-sekolah, tetapi memiliki perbedaan tertentu. SPM ini digunakan oleh lembaga-lembaga resmi dengan cara yaitu memberikan soal-soal. Adapun soal-soal ini terdiri atas 60 butir soal, dan di antara 60 butir soal ini masing-masingnya dibuat menjadi 5 komponen. Misalnya seperti komponen A, B, C, D, dan E. Tetapi dalam kelima komponen ini masih dibagi lagi menjadi masing-masingnya 12 item soal. Dan dalam pengerjaan soal ini diberikan waktu sekitar 45 menit. Kemudian pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah hasil dan pembahasan, di mana tentang hasil dan pembahasan ini kita tidak tertinggal pada unsur yang hampir mirip dengan SPM, yaitu IST, di mana IST ini merupakan singkatan dari Intelligence Structure Test. Intelligence Structure Test ini dan juga dan SPM atau Standard Progressive Matrices ini yang dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama G. Chiraven. Intelligence ini menekankan, menurut SPM, ia menekankan bahwa intelligence didasarkan atas konsepsi mengenal, eduksi hubungan dan edukasi korelasi dari Spearman. Tetapi IST ini memiliki perbedaan dengan SPM, di mana seperti yang diketahui seperti yang dijelaskan tadi, di mana SPM ini terdiri atas 60 butir soal, 5 komponen dan 12 item, dan waktu pengerjaan soal tersebut adalah 45 menit. Sedangkan di IST ini memiliki bobot soal atau jumlah soal itu berjumlah 176 soal dan memiliki batas waktu pengerjaan yaitu 90 menit. Waktu pengerjaan soal IST ini adalah 90 menit. Kemudian kita akan membahas tentang masalah hubungan antara keduanya. Maksudnya antara keduanya di sini adalah antara IST dan juga SPM, di mana keduanya ini memiliki persamaan dan juga perbedaan. Adapun persamaan di antara keduanya ini merupakan kedua alat ini, SPM dan IST ini merupakan dua alat yang sama-sama digunakan untuk mengukur tingkat
untuk mengukur tingkat kemampuan otak atau intelijen seseorang, misalnya seperti anak. Kemudian, pada hubungan antara SPM dan IST ini menunjukkan secara teoritis bahwa dengan konsep yang berbeda, mengenal intelijen antara kedua alat ini mampu mengungkap tingkat intelijen seseorang yang sama. Maksudnya di sini, walaupun kedua alat ini memiliki fungsi yang sama, yaitu alat ukur untuk mengukur tingkat intelijen, tetapi keduanya ini memiliki perbedaan yang lumayan sedikit, yaitu antara keduanya ini memang mengukur tingkat intelijen seseorang yang sama, tetapi mereka mampu mengungkap adapun sedikit dari perbedaan antara keduanya, maksudnya memiliki perbedaan antara tingkat intelijen seseorang antara dua orang. Maksudnya dua orang ini memiliki tingkat intelijen sama, tetapi alat ini mampu mengungkap jumlah sedikit yang menjadi perbedaan di antara tingkat intelijen seseorang ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua alat tersebut yaitu SPM dan IST ini dengan tingkat kecermatan yang setara sama untuk mengukur tingkat intelijen seseorang. Jadi adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah seperti diketahui kita bahwa intelijen ini merupakan suatu kemampuan atau suatu keahlian dari seseorang, di mana dengan keahlian ini ia akan mampu memecahkan masalahnya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, baik itu dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan belajar, masyarakat, maupun dalam lingkungannya sehari-hari, misalnya seperti kawan bergaul. Kemudian pada pembahasan tentang masalah hasil dan pembahasan, pada pembahasan ini tidak tertinggal pada pembahasan antara SPM dan juga IST, di mana IST ini merupakan singkatan dari Intelligence Structure Test, dan juga SPM yaitu Standard Progressive Matrices. Antara kedua ini memiliki perbedaan, walaupun mereka merupakan alat yang sama untuk mengukur tingkat intelligence atau IQ dari seseorang, misalnya seperti anak. Tetapi kedua alat ini memiliki perbedaan, di mana perbedaannya terletak pada jumlah soal yang digunakan dan waktu pengerjaan soal. Di mana SPM ini merupakan suatu soal yang berjumlah 60 butir soal, di mana 60 soal ini masih dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu 5 komponen, yaitu antara A, B, C, D, dan E. Nah, dari 5 komponen ini masih dibagi lagi menjadi masing-masingnya 12 item soal. Dan dari 12 item soal ini diberikan waktu pengerjaan soal yaitu 45 menit. Sedangkan IST ini merupakan alat yang juga digunakan untuk mengukur IQ, tetapi dengan menggunakan jumlah soal yang lebih banyak dari SPM, di mana IST ini menggunakan jumlah soal 176 soal dalam waktu pengerjaan soal 90 menit. Dan hubungan di antara keduanya ini memiliki hubungan yang erat, yaitu persamaan terkait masalah persamaan. Hubungan antara IST dan SPM ini terbentuk karena adanya persamaan, yaitu sama-sama digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan atau IQ atau intelligence dari anak. Jadi demikianlah pembahasan dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.